Di atas ring, mereka adalah singa. Tapi begitu bel berhenti, hidup seringkali lebih kejam daripada lawan yang pernah mereka hadapi. Inilah kisah para petinju yang bukan jatuh karena pukulan, tapi roboh karena takdir di luar ring. Carlos Monzon lahir pada 7 Agustus 1942 di Argentina. Dia adalah nama besar yang hingga kini masih bergema dalam sejarah kelas menengah. Dia dikenal sebagai petinju dengan aura dingin, teknik sederhana tapi efektif, dan stamina tanpa batas. Selama 7 tahun, Monzon menjadi penguasa kelas menengah, merebut gelar dari Nino Benvenuti pada tahun 1970, lalu mempertahankannya sebanyak 14 kali berturut-turut. Namun di balik kejayaannya, hidup Monzon penuh dengan gejolak. Dia terkenal temperamental, sering terlibat kasus kekerasan, dan hubungan dengan wanita selalu berakhir dengan skandal. Alkohol dan ego membuatnya semakin sulit dikendalikan setelah pensiun pada tahun 1977. Puncak tragedi terjadi pada 14 Februari 1988. Monzon sedang bersama istrinya, Alicia Muniz, seorang model asal Uruguay. Hubungan mereka penuh pertengkaran, dan malam itu Monzon mencekik Alicia lalu mendorongnya dari balkon. Sang istri pun tewas seketika. Kasus ini mengejutkan di seluruh dunia. Sang legenda yang pernah dieluk-elukan sebagai Raja Ring kini berubah menjadi tahanan kriminal. Pada tahun 1990, Monzon resmi dijatuhi hukuman 11 tahun penjara atas pembunuhan istrinya. Namun kisah tragisnya tidak berhenti di sini. Pada 8 Januari 1995, Monzon mendapat izin cuti keluar penjara untuk mengunjungi keluarga. Namun dalam perjalanan kembali ke penjara, mobil yang dia kendari mengalami kecelakaan. Monzon tewas di tempat dengan tubuh hancur di dalam reruntuhan kendaraannya. Bagi sebagian orang, itu dianggap hukuman akhir hidup yang penuh dengan dosa. Dulu Carlos Monzon mempunyai segalanya: ketenaran, uang, sabuk emas, tapi kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kisahnya selalu dikenang bukan hanya karena kemenangan, tapi juga karena tragedi. Salvador Sanchez lahir di Meksiko pada 26 Januari 1959. Dia tumbuh sebagai anak yang kurus tapi lincah. Dia memulai karir profesional di usia ke-16 tahun, dan sejak awal itu sudah menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki anak muda. Pada 1980, di usia baru 21 tahun, Sanchez mendapat kesempatan emas menantang Dani Lopez untuk gelar WBC kelas bulu. Dengan gaya counter punch yang sabar, dia mengalahkan Lopez secara TKO di ronde ke-13. Dunia gempar, seorang anak muda Meksiko baru saja merebut singgasana. Setelah itu, Sanchez menjadi penguasa mutlak, mempertahankan gelarnya melawan nama-nama besar seperti Juan Laporte, petarung tangguh dari Puerto Rico yang berhasil dia kalahkan lewat angka. Kemudian Wilfredo Gomez, salah satu legenda kelas bantam super yang kala itu tidak terkalahkan. Banyak yang yakin Gomez akan menghancurkannya, namun pada 21 Agustus 1981, Sanchez membungkam dunia. Dia menjatuhkan Gomez di ronde pertama dan menghentikannya di ronde ke-8. Itu adalah kemenangan yang mengangkatnya ke status superstar internasional. Bahkan, dia sempat mempertahankan gelarnya dari petinju Ghana yang masih muda dan belum dikenal, yaitu Azumah Nelson, yang kelak jadi legenda sendiri. Namun Sanchez mengalahkannya lewat KO di ronde ke-15 hanya 2 minggu sebelum kematiannya. Tanggal 12 Agustus 1982, dunia tinju dikejutkan dengan kabar duka. Salvador Sanchez meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Meksiko. Mobil sport yang dikendarainya melaju kencang lalu menabrak truk di jalan raya.
Kala itu Sanchez berusia 23 tahun. Ironisnya, Sanchez sedang berada di puncak kejayaan. Banyak yang yakin dia akan menjadi salah satu featherweight terhebat jika masih hidup lebih lama. Kematian Sanchez mengguncang Meksiko. Ribuan orang hadir dalam pemakamannya. Bahkan para petinju yang pernah dia kalahkan, termasuk Wilfredo Gomez, memberikan penghormatan terakhir. Hari ini, Salvador Sanchez dikenang sebagai salah satu petinju paling komplit. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdikan, tenang di bawah tekanan, dan tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Banyak penggemar percaya bila tidak meninggal muda, dia bisa menantang rekor panjang di kelas bulu, bahkan naik kelas untuk merebut gelar di divisi lebih tinggi. Salvador Sanchez adalah gambaran betapa karir cemerlang bisa hancur seketika oleh kehidupan di luar ring. Dia tidak terkalahkan sebagai juara, tapi maut menjemputnya bukan di arena, melainkan di jalan raya. Diego Corrales lahir pada 25 Agustus 1977 di California. Dia tumbuh di lingkungan yang sangat keras, bersinggungan dengan geng dan kekerasan sejak muda. Tinju menjadi jalan keluarnya. Dengan postur jangkung untuk kelas ringan, Corrales mengandalkan gaya agresif, maju melepaskan kombinasi dan rela bertukar pukulan meski wajahnya babak belur. Itulah yang membuat penggemar jatuh cinta padanya. Diego menjadi juara dunia di dua divisi, kelas bulu super dan kelas ringan. Namun momen yang membuatnya abadi datang pada 7 Mei 2005. Kala itu dia menghadapi Jose Luis Castillo dalam salah satu pertarungan terbaik sepanjang sejarah tinju. Pertarungan berlangsung brutal, keduanya saling merobek wajah dan tubuh lawan. Di ronde ke-10, Corrales 2 kali terjatuh. Hampir semua orang mengira dia akan habis. Tapi setelah berdiri, dia justru melancarkan serangan balik gila-gilaan. Castillo dihujani pukulan sampai terhuyung-huyung, lalu wasit menghentikan pertarungan. Diego Corrales menang lewat TKO di ronde ke-10. Pertarungan itu langsung dikenang sebagai Fight of the Decade oleh banyak media. Namun hidup Corrales di luar ring tidak pernah stabil. Dia pernah dipenjara karena kasus kekerasan domestik, masalah keuangan, alkohol, dan motor besar selalu menghantuinya. Tanggal 7 Mei 2007, tepat 2 tahun setelah kemenangan yang paling legendaris itu, tragedi terjadi. Corrales mengendarai motorsport Ducati dengan kecepatan tinggi. Dia kehilangan kendali dan menabrak truk serta mobil di depannya. Diego Corrales tewas seketika di usia 29 tahun. Polisi menyatakan dia melaju dengan kecepatan hampir 190 km per jam dan memiliki kadar alkohol tinggi dalam darahnya. Diego Corrales dikenang sebagai petinju yang tak pernah mundur. Rekornya berakhir dengan 40 kali kemenangan, 33 kali KO, dan 5 kali kekalahan. Tapi yang membuatnya abadi bukanlah angka, melainkan cara bertaruhnya. Penuh nyali, tanpa kompromi, siap mati di ring. Ironisnya, memang mati bukan di ring, tapi di jalan raya dengan cara yang sama liar seperti dia hidup. Jika Salvador Sanchez adalah burung elang yang sayapnya dipatahkan terlalu cepat, maka Diego Corrales adalah koboi yang hidup dengan gas penuh sampai akhirnya menabrak dinding takdir. William Ray Collins Jr. lahir pada 21 September 1962 di Amerika Serikat. Sebelum tragedi, dia memulai karir profesional dengan rekor 14 kali tanpa kalah dengan 11 kali lewat KO TKO. Banyak yang melihatnya sebagai prospek masa depan untuk menjadi juara dunia. Malam itu, Collins Jr. dijadwalkan menghadapi petinju Puerto Rico bernama Luis Risto di Madison Square Garden. Pertarungan 10 ronde ini awalnya dianggap ujian berat, tapi bukan mustahil untuk dimenangi oleh Collins.
yang terjadi di atas ring jauh lebih gelap. Sejak ronde awal, wajah Colin hancur parah. Tulang orbital matanya retak, matanya membengkak hingga hampir buta. Penonton bingung karena pukulan Resto terasa jauh lebih keras dari biasanya. Setelah laga usai, Colin kalah angka mutlak. Ayahnya Billy Colin Senior yang juga menjadi pelatih meraih sarung tangan Resto. Dia pun kaget, lapisan bantalan padding di dalamnya hilang. Sarung tangan itu praktis hanya berisi kulit dan plester. Artinya, Collins Junior selama 10 ronde dihantam tinju telanjang setengah keras. Cedera itu membuat Collins Junior mengalami kerusakan mata permanen. Karirnya tamat di usia 21 tahun. Dia jatuh dalam depresi berat. Billy Colin menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan, depresi karena tak bisa lagi berkarir. Tak sampai setahun kemudian, pada 6 Maret 1984, Collins Junior tewas dalam kecelakaan mobil. Banyak yang percaya itu bunuh diri terselubung karena dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak pagar beton tanpa berusaha mengerem. Kala itu, Billy Collins Junior berusia 22 tahun. Kasus ini menjadi salah satu skandal paling terkenal dalam sejarah tinju. Louis Resto dan manajernya, Panama Lewis, dihukum penjara karena melakukan kecurangan kriminal. Resto dilarang seumur hidup dari tinju. Panama Lewis juga dilarang seumur hidup meski tetap beredar di balik layar. Kematian Billy Collins Jr. bukan hanya tentang seorang petinju yang kehilangan masa depan, tapi juga tentang harga mahal dari sebuah kecurangan. Alejandro Gonzalez Jr. lahir pada 8 Maret 1993 di Guadalajara, Meksiko. Sejak kecil, Gonzalez Jr. sudah akrab dengan aroma ring tinju. Banyak yang percaya darah juara mengalir dalam dirinya dan dia akan melanjutkan warisan sang ayah. Panggung terbesarnya datang pada 18 Juli tahun 2015 ketika dia diberi kesempatan emas menantang Carl Frampton untuk gelar dunia super bantam IBF di Texas, Amerika Serikat. Pertarungan ini menjadi momen yang sangat dramatis. Di ronde pertama, Alejandro berhasil menjatuhkan Frampton sebanyak 2 kali. Sebuah kejutan besar yang hampir saja membuatnya menjadi juara dunia. Namun Frampton bangkit dan akhirnya menguasai laga. Dia pun menang angka mutlak setelah 12 ronde berakhir. Meski kalah, nama Gonzalez Jr. melambung karena keberaniannya. Banyak pengamat yakin masa depan masih panjang untuknya. Namun sayang, hidupnya justru berakhir lebih cepat dari karirnya. Pada 29 Juli tahun 2016, kala itu Alejandro berusia 23 tahun, ditembak mati dan ditemukan tewas di dalam mobil bersama 2 pria lain yang juga menjadi korban penembakan brutal tersebut. Alejandro Gonzalez Jr. adalah gambaran dari bagaimana janji besar di atas ring bisa runtuh oleh kekerasan di jalanan. Warisan ayahnya masih dihormati, tetapi kisah hidupnya berakhir sebelum dia sempat menulis babak baru dalam sejarah tinju.